Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Wah, Ibu yakin semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita tetap berdoa agar negara kita cepat berlalu wabah virus coronanya, kita dapat bersekolah kembali di SD Permai. Dan pagi hari ini, walaupun secara online, kita tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Nah, untuk pelajaran agama, kita masuk ke catatan 2. Catatan 2 ini masih berkaitan dengan catatan 1, yaitu tentang kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Ya, tentunya setiap hari kita melewati berbagai peristiwa kehidupan. Kadang ada peristiwa yang menyenangkan, ada juga peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita ya anak-anak ya. Ya, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Pagi hari ini kita akan membahas untuk catatan 2 ini, yaitu kemahakuasaan Allah di dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Apa aja ya dalam peristiwa kehidupan kita? Yang pertama contohnya adalah, kamu pasti tahu ini, setiap tahun pasti kita merayakan ya, yang namanya ulang tahun. Kita bersyukur Tuhan menambahkan usia dalam hidup kita. Dan itu adalah peristiwa kehidupan yang tidak bisa kita hindarkan. Karena setiap tahun kita akan melewatinya. Nah, ketika kita berulang tahun, apa yang kita peroleh anak-anak dari saudara, keluarga, orang tua? Tentunya pasti ada doa, ya kan? Kita didoakan supaya umur yang panjang, diberi kesehatan, sukses dalam segala hal ya. Dan tentunya kita mendapatkan juga pujian, dan itu adalah membuat kita menjadi senang, happy ya. Dan ada juga berikutnya, kita mendapat hadiah atau kado. Ya kan biasanya kalau ulang tahun pasti yang ditunggu-tunggu dapat kado dari papa, mama, dari teman-teman, dari orang-orang yang kita kasihi. Nah, ada lagi peristiwa dalam kehidupan lain yang kita tidak bisa hindarkan anak-anak. Contohnya yaitu namanya adalah kegagalan. Ya, pasti mungkin kita mengalami kegagalan. Mungkin saat ini anak-anak masih bingung kegagalan seperti apa, Bu. Contoh hal kecil saja, yaitu kita misalnya ulangan dapat nilai jelek, harus remedial. Itu adalah salah satu mengalami kegagalan, ya. Nah, yang kegagalan yang kita alami itu apakah terus kita hadapi terus? Kita nggak mau ya, kita harus bangkit dari kegagalan. Dan peristiwa kehidupan berikutnya yaitu, ini lagi apa ya? Iya, yaitu kesuksesan. Kita harus sukses, kita harus berhasil. Dan tentunya kalau orang yang sukses pasti wajahnya senang, gembira. Yes, aku mendapat nilai yang bagus. Yes, aku tidak remedial. Yes, aku naik kelas. Apalagi sukses yang lain, contoh menang dalam lomba-lomba yang lain, itu adalah salah satu peristiwa kehidupan yang kita tidak bisa hindarkan. Dan kita harus syukuri semuanya ya anak-anak ya. Nah, Allah ada di masa lalu kita, yaitu di masa lalu seperti waktu kamu di kelas 3, di kelas 2, di kelas 1, di TK, bahkan sampai sebelum kita lahir. Nah, Allah juga ada di masa sekarang, di masa saat ini kita sedang kamu duduk di kelas 4. Ya, Tuhan ada. Dia ada menyertai kita. Ya. Dan Allah ada pada masa depan kita yang disebut dengan Allah Maha Hadir. Ya, masa depan kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi doa-doa kita, harapan-harapan kita untuk besar nanti, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah Maha Hadir. Dalam kitab Mazmur anak-anak, dalam pasal 90 ayat 10 sampai 12 mengatakan bahwa Allah lah yang menambahkan umur bagi manusia. Ya, berbagai upaya orang-orang mungkin saat ini yang sedang sakit, pengen cepat sembuh, pengen umur yang panjang,
tapi itu semuanya adalah kehendak dari Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Ya, pemazmur mengatakan bahwa manusia hidup dengan bijaksana. Karena apa anak-anak? Hidup ini hanya sekali. Kita hidup hanya sekali di dunia. Dan kita harus hidup dengan bijaksana. Apa sih itu bijaksana anak-anak? Wah, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 artinya dapat menimbang mana yang baik dan buruk. Tentunya anak-anak sudah bisa memilah mana ini yang baik, mana itu yang buruk. Kalau yang baik pasti kita harus ikuti, kita contoh, kita teladanin. Tapi kalau yang buruk, wah kita harus buang jauh-jauh, jangan diikutin ya anak-anak ya, nggak bagus. Oke, hati yang bijaksana bersumber dari Allah, supaya kita dapat memilih yang baik, hal yang baik ya. Jadi semua yang bersumber, hati yang bijaksana bersumber dari Allah, supaya kita dapat memilih hal-hal yang baik ya anak-anak ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini, anak-anak masih ingat waktu kelas sebelum online, Ibu sudah bagikan Alkitab kan ya, waktu bulan Desember. Nah, masih suka membaca Alkitab? Wah, iya. Tentunya kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, harus rajin membaca Alkitab ya anak-anak ya. Sekarang kan waktu kamu lebih banyak nih di rumah. Ngapain aja ya? Jangan main game terus, tapi kita belajar untuk membaca Alkitab setiap hari. Karena adalah bekal kita dalam menjalani hidup ya. Jadi di dalam Alkitab itu banyak sekali firman Tuhan, ayat-ayat yang menguatkan iman kita, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan ya. Dan kita harus menghargai tubuh kita ya. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Artinya Allah diam dalam tubuh. Ya, kita harus menghargai tubuh kita ini, kita bersyukur. Wah, Ibu, ini bagian tubuh aku yang sebelah sini aku nggak suka. Atau bagian anggota tubuh yang ini aku nggak suka. Nggak bisa seperti itu ya anak-anak ya. Tapi karena Tuhan sudah menciptakan kita, semuanya lengkap, sempurna. Dan tubuh kita itu adalah bait Allah ya. Artinya Allah diam dalam tubuh kita ya anak-anak ya. Oke, lanjut berikutnya. Menghargai tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Ya, kita setiap hari harus makan makanan yang bergizi anak-anak. Ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya ya. Dan jangan lupa kita harus beristirahat yang cukup ya. Untuk anak kelas SD pasti untuk tidurnya jangan sampai larut malam, jam 9 atau jam 10 malam sudah harus tidur ya. Dan jam 6 atau jam 7 pagi bangun kembali kita untuk bersiap bersekolah secara online ya. Nah, materi kita cukup sekian anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, menyimak tentang penjelasan Ibu. Dan sampai jumpa minggu depan lagi dengan materi yang lainnya. Ya, tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.